Master Song, tolong lihat ini. Batu ini akan naik atau turunnya. Bahan dari Mu Na Huang Yansa. Kulit tebal benih muda. Banyak retak di dalam, tidak ada ular. Tidak ada bunga pinus. Apa hijau yang bisa keluar dari ini? Ini hanya bahan sampah. Menggosok kulit paling menghabiskan waktu. Kamu menggosok kulit untuk bahan sampah apa? Membuang-buang waktu semua orang. Aku belum pernah melihat orang sebaik kamu dalam berpura-pura. Jangan sombong. Hanya bahan sisa ini. Hanya akan membuat Tang Men rugi lebih banyak. Aku membeli batu ini dengan harga 1 juta. Meskipun gagal. Ini Kaisar Hijau, benar-benar Kaisar Hijau. Chong Jiang belum mengeluarkan Kaisar Hijau selama 3 tahun. Hari ini aku melihatnya di sini. Awalnya pikir Master Song sudah cukup hebat, sekarang lihat. Ini benar-benar si kecil bertemu si besar, ini tidak mungkin. Terus potong ke bawah, pasti bahan batu bata di bawah. Ya, aku hanya melihat satu sisi. Sisi belakang pasti tidak ada hijau. Bahan ini hanya satu lapis hijau. Kalau berani potong lagi. Sepanjang kulit semua digosok. Sudah naik 10 kali cukup. Percaya padaku. Sisi ini juga keluar hijau, ini. Lagi hijau. Ini. Benar-benar satu batu utuh. Dia benar-benar tepat. Penuh hijau, Kaisar Hijau lagi, Kaisar Hijau. Sudah berapa tahun aku tidak melihat bahan ini. Pasti bernilai lebih dari 30 juta. Orang ini dari mana munculnya? Sangat tidak masuk akal. Master Song apa? Baru saja melihat Kaisar Hijau sebagai bahan sampah level seperti ini keluar. Sungguh memalukan, Master Mo. Kamu benar-benar hebat. Benar-benar mengeluarkan Kaisar Hijau. Master Song, terima kasih banyak. Gulau jangan-jangan sudah rabun. Ini bagaimana? Kakek. Sekali kalah bukan masalah besar. Adik, ingat kamu pernah bilang, kamu bukan ahli batu mereka. Gini aja kamu jual batu itu ke aku. Kita jadi teman. Maaf, nggak jual. Tang Lili, jangan terlalu keras. Batu ini milik adik ini. Jual atau enggak dia yang tentuin. Aku mau setengah dari batu ini. Adik setengah sisanya. Jual ke aku gimana? Kamu kan nggak ikut lomba, mereka kasih berapa? Aku dobelin, aku 10 kali lipatin. Wah, om tua ini berani banget ngomong. Batu ini udah naik 30 kali lipat. Masih aja mau ambil untung. Tang Lili, aku lagi nggak ngomong sama kamu. Maaf ya Om Gu. Aku juga mau ikut lomba. Dan batu ini. Orang Gu bilang ini batu sampah. Terus buat apa kalian mau batu sampah? Master Song, lutut dan minta maaf. Adik. Nama aku Wei Jianhao. Wei, taruhan tadi cuma bercanda. Aku murid ketua Mo dari Asosiasi Batu Giok. Kamu mau ngeles ya? Sama-sama ahli batu, ngapain sih? Dulu kamu bilang, aku ahli batu rendahan. Gak pantas ada di sini. Nah sekarang menurut hasilmu, elit atau rendahan? Jangan keterlaluan. Apa? Aku harus berlutut sama kamu, si kampungan? Kalau aku yang kalah, kamu mau aku berlutut minta maaf? Lutut.
Lutut-lutut. Cepetan lutut-lutut. Kalah ya harus ngaku. Lutut-lutut-lutut, jangan lama-lama. Lutut. Aku bakal kasih tahu guruku buat ngajarin kamu, tunggu aja. Tengkap balik. Kok kabur sih? Sudahlah, tidak bisa menerima kekalahan. Ini biar dia ingat, kasih dia pelajaran. Tapi tadi kamu juga bilang kalau kamu yang kalah. Dia pasti akan buat kamu berlutut dan minta maaf, menghina kamu. Jadi aku beda sama dia. Bajingan. Kakek, aku juga nggak tahu kenapa si anak itu beruntung banget. Kalau bukan karena Song Ye nggak berguna aku. Kamu belum sadar Wei Jianhao ini nggak biasa. Jangan kira aku nggak ngerti. Tadi jelas-jelas karena kamu. Sama pacar kamu ini. Dia nggak mau jual batu ke kita. Tang Men sudah dapat untung 15 juta. Gu keluarga masih kurang 16.400.000. Kamu kasih tahu aku gimana menang. Kamu tahu nggak? Kalau pameran batu kali ini kalah, Gu keluarga akan dipaksa keluar dari jalan batu. Gu keluarga mau pakai apa? Untuk bertahan di Chongjiang. Kakek ini bukan salahku. Dia yang mulut jahat. Dia yang bikin Wei Jianhao marah. Karena kalian yang usir dia. Ya udah, jangan ikut bisnis Gu keluarga dulu. Dari sekarang. Kakek. Kak Dan. Bajingan, aku bakal kena batunya karena kamu. Aku udah bantu Tang Men naik 15 juta. Jangan ikut aku lagi ya. Wan Er patah 3 tulang rusuk. Tadi cuma bayar sebagian. Jadi kamu masih harus bantu aku 2 kali lagi. Aku. Maaf. Jianhao, Kamu mau apa lagi? Jianhao, aku tahu kamu pasti masih marah karena aku selingkuh. Aku nggak marah. Selingkuh aja nggak marah. Masih laki-laki nggak? Kalau aku jadi kamu. Aku memang datang buat batalkan pertunangan. Buat apa aku ngomong ini? Jangan keras kepala. Aku tahu kamu pasti benci aku. Tapi kamu nggak bisa salahin aku sepenuhnya. Semua ini karena Gudan menyuruhku. Aku tidak berani melawan perkataannya. Dengar baik-baik, lalat tidak akan hinggap di telur yang tidak retak. Gudan itu seperti telur busuk. Kamu adalah lalat yang suka hinggap di telur busuk. Cocok sekali, Kak Lili. Sebelumnya aku tidak sengaja menyinggungmu. Itu salahku. Kamu boleh menamparku 2 kali. Tapi jangan menghinaku seperti ini. Aku hanya gadis kecil. Tidak punya latar belakang apa-apa. Sulit bagiku di keluarga Gu. Gudan menyuruhku membeli kaisar hijau darimu. Guan. Aku tidak mau dia akan memukulku sampai mati. Tidak mungkin sampai segitunya. Jianhao. Kita adalah tunangan. Sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Jangan begitu, bicaralah baik-baik. Bicaralah baik-baik. Aku punya banyak hal yang ingin kusampaikan padamu. Tolong Kak Lili, tolonglah. Pria tidak tahan melihatnya. Jangan lupa kamu masih harus membantuku 2 kali lagi. Bukan Kak Lili. Kita sudah batal bertunangan, jangan ganggu aku lagi ya. Meskipun kita sudah batal bertunangan, tapi aku masih sangat peduli padamu. Kalau kamu benar-benar membuat keluarga Gu marah, keluarga Ye di belakangnya akan bertindak. Keluarga Ye. Keluarga Ye adalah keluarga terbesar di Chongjiang. Kalau kamu membuat keluarga Ye marah, benar-benar tidak ada jalan keluar lagi. Mama. Mama. Jianhao.
Kamu akan pergi dengan wanita ini. Jianhao, Mama. Kakak Mama. Kakak. Mama. Jangan tinggalkan aku. Kekuatan keluarga Ye bahkan bisa mempengaruhi jalan batu giok Chongjiang. kekuatan keluarga Ye tersebar di seluruh negeri. Seluruh jalan batu giok Chongjiang adalah milik keluarga Ye. Kamu sudah menyinggung keluarga Ye. Setelah ini benar-benar tidak bisa melangkah ke jalan batu giok lagi. Aku bilang, mereka tidak punya kemampuan itu. Kita sudah mencari Tuan Jianhao begitu lama. Wei Changming si tua itu akhirnya tidak bisa bersembunyi lagi. Tuan Jianhao sudah kembali ke kota Chongjiang. Apakah Anda ingin menemuinya? Penerus tangan Buddha Giok ini pada akhirnya tetap darah keluarga Ye. Secara alami harus kembali ke keluarga Ye. Tuan Jianhao sudah menguasai tangan Buddha Giok. Bisa membantu Tuan memecahkan masalah. Aku sudah tua. Skala perkembangan dan tekanan keluarga Ye sekarang sudah membutuhkan generasi muda untuk memikul bersama. Maksud Tuan adalah meminta Tuan Jianhao untuk memikul bendera keluarga Ye. Pertama-tama pahami tingkatannya sekarang. Lihat bagaimana pertumbuhannya. Kakek Anda mencari saya. Jian Ren, pergi ke pameran batu giok untuk menjemput Jianhao. Sudah 15 tahun. Dia seharusnya pulang kakek-kakek. Aku bisa mengembalikan toko itu padamu Jianhao. Jangan mengabaikan aku. Berbicara jujur, Aku hanya ingin kamu tahu. Kalau kamu tidak percaya padaku, percaya padanya atau tidak. Tapi toko itu harus diambil kembali. tunggu sebentar, aku akan mencari sertifikat properti sekarang. Tenang, aku tidak akan membuatmu rugi seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, aku akan menebus toko itu dengan 10 juta. Batu giok kaisar yang kamu miliki sebelumnya dijual dengan harga 15 juta. Tidak, apa maksudmu? Maksudnya adalah maksudku. Maksudku adalah kamu memberikan 15 juta itu pada keluarga Gu. Tidak, sudah disepakati. Menipu tanah ini sangat sulit. Aku sangat lelah. Sungguh menyedihkanmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan mau mendekati tubuhnya yang kotor itu. Malam ini pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Benci. Kakek benar mulut wanita. Setan pembohong. Wei Jianhao, kakekku bilang mau beli batu giok kaisarmu itu. Kamu berani bilang tidak. Benar-benar tidak tahu diuntung. Jangan salahkan aku kalau kejam. Apa sih yang kamu mau? Segera tanda tangani surat penyerahan ini, kalau tidak hari ini. Jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Kalian ini tidak masuk akal ya. Tentu saja tidak. Aku. Serang dia. Ini. Aku tinggal di sini bertahun-tahun, aku tidak tahu. Di bawah patung ini ada ruang bawah tanah. Wei Jianhao. Kakek kenapa panggil aku?
Berani turun ke sini. Kalian turun-turun. Turun tidak bisa turun Gu Shao. Dia mengunci bagian bawah. Banyak sekali batu giok. Bagaimana caranya aku bisa mengangkut ini semua? Apakah ini jalan keluar? Kunda Ojin. Tersedak tidak akan mati. Aku tidak percaya kamu bisa bertahan terus tambah. Kakak Da. Aku mulai tidak kuat. Terus tambah, jangan berhenti sampai dia keluar. Terus tambah. Kalian ini terlalu kejam. Tipu daya seperti ini bisa terpikir. Kamu tidak mau keluar ya? Beraninya tinggal di bawah sana. Turunlah kamu. Kakak Da. Tunggu aku menyelamatkanmu. Berani memaki aku, malah minta aku minta maaf. Aku pukul kamu. Mungkin kamu istirahat dulu biar aku saja. Tidak perlu, ini hal yang menyenangkan. Kalian, Aku sendiri yang akan melakukannya. sepasang anjing jalang ini. Kenapa tidak biarkan dia naik? Kakak Da, tunggu sebentar. Setelah cap jempol ini, setengah batu giok kaisar akan menjadi milik keluarga Gu. Aku bisa kembali ke keluarga Gu. Kalian sama sekali tidak masuk akal. Kak Wan Er. Kamunya lagi. Hah, pantas. Tulang rusukmu sudah sembuh belum Kak Wan Er? Ikut aku. Jangan biarkan dia lari. Aku yang pukul. Tidak boleh turun. Minggir-minggir. Keluar. Lepaskan. Kak Wan Er, Kak Wan Er. Kak Wan Er, las pintunya dulu sebelum pergi. Kak, dan kamu baik-baik saja kan? Buat apa batu sebanyak ini? Aku lihat batu ini, kok mirip batu dari Daemakan. Kak Wan Er, biar aku pulang dulu. Ada orang. Biarkan mereka berdua di sana Mau saja, tidak bisa. ketemu kamu. Mereka datang buat apa sih, kok banyak banget orang? Biwait APA ribut ribut kok dialogi pantaska, orang seperti dia datang ke sini. Siapa yang mau ketemu aku? Orang penting. Tidak mau ketemu. Berani pergi kaki dipatahin.
Selamat datang Tuan Ye Nona Ye keempat. Tuan Ye. Kakak. Pantas saja keluarga Tang bisa menguasai 60% bisnis di Jalan Batu Giok. Ternyata bergabung dengan keluarga Ye. Tampaknya keluarga Gu di sini sudah tidak disayang lagi. Keluarga Ye. Siapa sih pengemis bau ini? Bagaimana dia bisa masuk? Cepat keluarkan dia. Nona Ye keempat dialah yang aku bilang tadi. Ahli batu yang sangat hebat. Wei Jianhao cepat minta maaf sama Nona Ye keempat. Minta maaf. Hanya karena mereka dari keluarga Ye. Wei. Nama ini memang cocok untukmu. Bukan sih itu siapa? Kok bisa jadi begini? Dulu waktu pergi kan cukup berani. Masa di luar tidak enak ya? Jadi pengemis. Kalian kenal? Siapapun dari keluarga Ye aku tidak kenal satupun. Jangan sampai kamu ada hubungan apapun dengan keluarga Ye. Ingat, semakin jauh dari keluarga Ye semakin baik. Mama kakak. Jangan tinggalkan aku. Ini adalah Giwang adikku. Ibu yang meninggalkannya untuknya. Kenapa ada di kamu? Kamu bilang ini waktu dia membersihkan. Mengotori sepatuku, tidak ada uang untuk ganti rugi. Jadi dia memberikan Giwang ini sebagai ganti. Jadi kamu sedang menindasnya. Menindas. Dia tidak ikut kamu mengemis selama ini, ada makan dan tempat tinggal. Menjadi pelayan sudah merupakan kebaikan terbesar untuknya. Giwan kembalikan padaku. Sebuah mainan kecil yang rusak. Kamu benar-benar menginginkannya. Terpeleset. Kamu berani? Bagaimana kalau kamu ambil pecahannya kembali untuk menghibur adikmu itu yang setiap hari menangis memanggil ayah dan ibu? Mengapa kamu memandangku seperti itu? Kamu berdua saudara, apa hakmu untuk memandangku langsung? Kalau lihat lagi, aku akan mengurung adikmu di kamar kecil. Wei Jianhao, kalau kamu berani menyentuhnya, aku akan membuatmu keluar dengan terbaring. Selama ini, kamu memperlakukan adikku seperti ini. Tahun tidak bertemu keluarga Ye. Masih sama seperti dulu. Bodoh, sombong, dan suka menindas. Dia sama seperti ibunya adalah iblis. Kamu berani. Wei Jianhao, kamu gila, kenapa kamu bertingkah seperti ini? Sudah tahu kamu sekutu dengan keluarga Ye. Kamu bahkan tidak pantas bertemu denganku. Kalau kamu terus bicara sembarangan di depan Ye Xiao, aku akan membuat Wan Er memukul mulutmu sampai hancur. Lily tidak perlu membuang waktu dengan orang seperti ini. Usir dia saja. Ye Xiao, tapi dia benar-benar
ahli batu permata terhebat yang pernah aku temui beri dia kesempatan lagi. Apa istimewanya seorang ahli batu permata? Ahli batu permata keluarga Ye apa yang tidak ada? Sekelompok sampah keluarga Ye berani menyamakan diri denganku. Kamu bocah terlalu sombong. Kalau kamu punya keberatan, Siapa kamu? Apakah kamu pantas? Li Kuo si mata iblis. Dia adalah salah satu dari 3 jagoan keluarga Ye. Mata iblis. Apakah dia hebat? Seberapa hebat dia? Coba aja duel. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memotong salah satu tanganmu sendiri. Kalau aku menang, Kalau kamu menang, aku akan meminta adikku meminta maaf padamu. aku tidak perlu maafnya. Kalau aku menang, dia harus meminta maaf pada King Er, berlutut di depan King Er. Mengakui kesalahan. Apa yang kamu bicarakan? Aku putri keempat keluarga Ye harus meminta maaf pada seorang pelayan. Jangan bermimpi. Tunang dia tidak akan bisa mengalahkan mata iblis. Wei Jianhao, aku tidak peduli apa yang terjadi pada adikmu. Kamu sebaiknya bersabar. Kamu tahu siapa mata iblis ini? Siapapun dia. Aku terima tantangannya. Kamu? Baiklah kalau begitu. Maka keluarga Tang tidak akan membantumu. Tanpa uang bagaimana kamu bisa melawan mereka? Keluarga Gu bisa membantu saudara Wei. Apa yang dilakukan kakek Gu? Ya, apakah kakek Gu gila? Apa yang dia lakukan? Keluarga Gu tidak butuh dukungan keluarga Ye. Karena keluarga Ye sudah diam-diam mendukung keluarga Tang menguasai 60% pasar. Tidak jauh dari menguasai semuanya. Keluarga Gu tidak mau menjadi korban. Lebih baik bertaruh pada saudara Wei ini. Baiklah, karena semua sudah memutuskan. Besok pagi kita bertemu. Saudara baik. Apakah dia pikir anak ini bisa mengalahkan mata iblis saudara Wei? Aku hebat kan? Apa yang kamu pikirkan? Tidak takut mati bermain-main begini. Keluarga Gu sepenuhnya bergantung padamu. Kak, jangan biarkan dia kembali ke keluarga Ye. Ketemu kakek. Tenang saja. Bukannya kakek suka patung Buddha tangannya. Besok kita rusak saja. Cucuku Gudan pernah membuatmu marah. Tolong jangan marah ke keluarga Gu. Karena aku sudah mengusirnya dari rumah. Benar-benar keputusan yang bijaksana. Aku akan mengantarmu menemukan cucumu. Ye Xiao Ye Si Xiao Jie, mari kita duduk dulu. Yang dimaksud Wei Xiongdi adalah cucuku yang tidak berguna. Ada di toko keluarga Xia ini. Ini kan toko keluarga Wei. Batu milikku. Apa maksudmu batu milikmu? Ruangan bawah tanah ini milik toko keluarga Xia. Bukan. Kampungan berani kembali lagi. Bocah brengsek. Ini batu hijau pedas kualitas terbaik. Paling tidak bisa menghasilkan daging jade sepanjang 20 cm. Harganya 15 juta. Sekarang kalian buka begini. Hancur semua pergi. Kakek. Kenapa kakek datang? Berani bicara begitu sama Wei Xiongdi. Kamu mau menghancurkan keluarga Guya. Wei Xiongdi, kakek kamu diam. Kamu tahu aku lihat apa? Kedua orang ini pakai palu buka batu.
Kalian. Wei Laoda ke depannya kalau ada kebutuhan. Silakan perintahkan aku. Wei Xiongdi sebelumnya. Cucuku ini tidak tahu diri tapi. Sudah aku hajar. Tolong maafkan dia. Biarkan dia menebus kesalahan ke depannya. Dia akan jadi asistenmu. Melayanimu dengan setia. Dan Gege jangan merendahkan diri. Di depan orang kampungan begini. Kamu sebut siapa kampungan? Dia bosku juga bosmu. Kedepannya kamu harus lebih hormat. Bos kita tidak perlu dipanggil. Inilah ruang bawah tanah itu, kalian berdua tidak diizinkan masuk lagi ke sana. Baik, tidak masalah. Kedua. Kalian berdua tinggalkan toko ini. Batu giok di tubuh kalian anggap saja sebagai uang tebusan untuk tokomu. Jangan begitu, aku masih harus tetap tinggal di toko untuk melayani Anda. Anda pasti lapar, ayo pergi Cangin, kita akan memberikan. Wei. Bos juga melarang memanggilnya begitu. Lalu. Ini saudaraku. Wei. Kakek tunggu sebentar. Makanan akan segera datang. Saudara Wei. Pertandingan besok kau harus berhati-hati. Ku dengar kekuatan motong. Sangat mengerikan. Harusnya berbeda dengan pembanding batu giok yang pernah kau lawan sebelumnya. Tampaknya dia juga memiliki kemampuan luar biasa. Apapun yang terjadi, aku pasti akan membuat Ye Xijie berlutut dan meminta maaf kepada King Er. Tutup lapak. Kakak Da. Apa kita benar-benar akan bekerja untuk orang kampungan itu? Kakek kesurupan keluarga Gu juga tak bisa kembali. Lebih baik kita ikuti dulu keinginan kakek dan tinggal. Pertama-tama tenangkan Wei Tu lalu cari kesempatan untuk mengeluarkan semua batu. Memang kakak Da punya visi jauh ke depan. Batu ini, dari tengah garis, agak ke kiri 2 cm potong. Tampak daging giok. Kualitasnya bagus. Panjangnya 8 cm. Tebal 5 cm, sekitar 3 kilo. Namun sayang, ada kapas berbentuk bintik dan retakan halus. Mulai berubah warna saat proses pemotongan. Tidak mungkin. Batu ini belum dibuka. Batu kecil ini, aku habiskan 3 juta untuk mendapatkannya. Keempat Nona. Aku telah menghabiskan sepertiga dari semangatku. Hanya agar kau tidak perlu khawatir tentang kekalahan hingga harus berlutut besok. Setelah hasil sudah dikatakan. Kalau begitu saya pamit dulu untuk istirahat. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kamu. Xijie. Jangan buru-buru. Kamu tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Nanti saya akan memberitahu kakek, agar dia memecat orang ini. Sudahlah. Jangan buat kakek tidak senang. Dari tengah agak ke kiri 2 cm terlihat hijau. Ada batu sepanjang 8 cm, tebal 5 cm hijau terang. Sayangnya ada kapas dan retakan halus. Apa? Ternyata semua yang dia katakan benar. Bukankah dia buta? Bagaimana dia bisa melihat? Meskipun mata ajaibnya terlihat buta, tapi bisa melihat semua benda dalam jarak 3 meter. Tanpa hambatan. Tapi menggunakannya sangat melelahkan pikiran. Jadi sehari-harinya, dia menutup matanya dengan kain hitam. Berarti dia tidak terkalahkan? Pengemis itu besok akan menangis. Masih mau minta maaf sama saya. Kakak, menurutmu Wei Jianhao, benarkah dia adalah tangan Buddha Giok? Shadow Ninja.
Besok asalkan terbukti Wei Jianhao menggunakan tangan Buddha Giok, kamu harus menghancurkannya. Kakek hanya menyuruh kita membawanya pulang. Hancurkan tangan Buddha Gioknya, lalu bawa pulang, dia tidak akan jadi ancaman lagi. Saudara Wei, saya sangat mendukungmu. Wei Jianhao, kamu benar-benar berani datang. Tidak perlu khawatir Pak Tang. Bocah nakal, kamu tidak sadar kalau kakak sedang khawatir padamu? Jangan-jangan. Asalkan kawan R. Tidak usah cari-cari masalah dengan saya. Kamu mau apa lagi? Ayo semangat. Wei Jianhao, saya tegaskan kalau kamu kalah hari ini, kamu harus memotong satu tanganmu dan pergi dari Chongjiang. Saya juga ingatkan kalau saya menang. Ye Siji harus berlutut dan minta maaf pada adik saya. Mata ajaibnya selalu ditutup kain hitam. Jangan-jangan dia benar-benar buta? Tidak mungkin. Orang buta bagaimana bisa menilai batu? Wei Jianhao menang melawan Master Song. Entah karena keberuntungan atau memang punya kemampuan. Kalian pilih siapa yang menang? Tentu saja Motong yang menang. Bukan ini ketua asosiasi batu giok Pak Mo, Master Han. Pak Mo, kenapa Anda datang sendiri? Hari ini ada taruhan. Saya ditugaskan untuk menjadi saksi. Walaupun tidak tahu siapa yang punya pengaruh sebesar itu. Saya yakin beberapa orang tidak akan berani lagi memanfaatkan kekuasaan mereka. Ini dia yang mengalahkan murid saya Song Ye. Wei Jianhao, saudara Wei. Benar Pak Mo. Muridmu Song Ye kalah taruhan, seharusnya dia tidak muncul lagi di jalan batu giok. Wei Jianhao, kamu ngawur. Saya datang hari ini, ingat jangan pakai tangan kanan. Saya ingin melihat langsung. Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu bisa kalah dari Motong sampai habis-habisan? Master. Hari ini saya yang akan menjadi saksi untuk menentukan pemenang di antara dua ahli batu giok. Silakan. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Tentukan lokasi dan ukuran daging batu. Siapa yang lebih akurat? Itulah pemenangnya. Boleh. Melihat ada tidaknya daging batu dalam batu tertutup sudah sangat sulit. Apalagi menentukan lokasi dan ukurannya. Tidak sia-sia datang ke sini. Dia benar-benar buta. Dia bahkan tidak tahu seperti apa bentuk batu itu. Orang-orang di dunia ini kebanyakan tidak bisa melihat. Hanya bisa melihat apa yang mata mereka tunjukkan. Mengira apa yang dilihat itu nyata. Padahal sempit dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, kamu bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat mata. Coba saja, tidak ada salahnya. Wah, batu dari tambang Mo 11H. Dia tidak bisa melihat. Tapi tahu itu batu dari Mo 11H. Mata putih mengidentifikasi batu. Salah satu dari 3 iblis Ye mata iblis. Memang kekuatannya luar biasa.
Ye Jianren benar-benar tidak menghemat usaha untuk menang. Wei Jianhao, aku ingin melihat. Berapa lama lagi kamu bisa berpura-pura jadi orang desa? Sebelum tangan kirimu terlatih, jangan gunakan tangan kanan di depan orang. Tidak bisa menggunakan tangan Buddha Giok. Tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Si Motua ini. Mengapa tidak membiarkan aku menggunakan tangan kanan? Apakah dia tahu tentang tangan Buddha Giok? Secara logika menggunakan tangan Buddha Giok, orang biasa tidak akan bisa melihatnya, kecuali tangan Buddha Giokku sudah terbongkar. Aneh. Mengapa saudara Wei tidak menyentuh batu lagi? Mengapa suasana hari ini begitu aneh? Potong 3 cm dari sebelah kanan. 2 cm ke dalam akan terlihat daging giok. Panjang daging giok maksimal 15 cm. Lebar maksimal 12 cm. Tebal 8 cm. Berat 5 kg. Dikatakan dengan sangat jelas. Apakah orang buta ini memiliki mata tembus pandang? Apakah akurat harus dipotong dulu baru tahu? Wei Jianhao, jangan berpura-pura. Kalau tidak bisa melihat mengaku saja kalah. Jangan buang waktu semua orang. Benar, waktu semua orang sangat berharga. Hari ini banyak orang yang melihat. Tidak bisa menipu lagi. Sebentar lagi akan ketahuan yang mengaku saja kalah. Ini tidak bisa diteruskan. Lihat cara mata iblis pasti kalah. Wei Jianhao, aku ulangi sekali lagi. Jika kamu kalah hari ini, hancurkan satu tanganmu dan tinggalkan Chongjiang. Jika kalah tangan kananmu juga akan hancur. Lebih baik mencoba. Bagus, saudara Wei akhirnya bertindak. Tingkatkan kewaspadaan. Ternyata tangan Buddha Giok. Cepat. Wei Jianhao, jangan lanjutkan, cepat ke rumah sakit. Kamu kehilangan banyak darah. Ini tidak bisa membalas dendam untuk adikmu. Jika ditunda lagi, tangan kananmu benar-benar akan hancur. Darahnya banyak sekali. Kamu bisa menyerah. Molao, bagaimana kalau pertandingan ini kita hentikan dulu? Kejadian seperti ini, terjadi pertandingan dihentikan. Ketua mau meskipun urusan lingkaran batu giok. Kamu sebagai ketua yang memutuskan. Tapi cara kamu menangani ini tidak tepat. Peserta pertandingan diserang diam-diam. Menghentikan pertandingan apa yang tidak tepat. Siapa tahu ini Wei Jianhao. Mengetahui dirinya tidak mampu. Sengaja mengatur rencana penderitaan. Benar, aku sudah bilang pengemis seperti ini. Bertanding dengan ahli keluarga Ye, sudah pasti sebuah lelucon. Sampah seperti ini kehilangan satu tangan. Apa yang perlu dikhawatirkan? Siapa yang mengatur permainan hari ini, Ye Shao? Apakah kamu tidak tahu? Tentu saja aku tidak tahu. Apakah kalian tahu? Tidak tahu. Jadi pertandingan harus dilanjutkan. Karena Ye Shao berani begitu sombong. Sepertinya ini perintah dari kakek keluarga Ye. Maka aku akan bertanya pada kakek Ye telepon. Guru. Aku pikir ini Wei Jianhao yang ingin mengelak. Ambio.
Wei Jianhao, karena Molau begitu terang-terangan melindungimu, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini aku akan membiarkanmu pergi dulu. Wei Jianhao, bukankah kamu sangat sombong? Sekarang kenapa jadi pengecut tidak bicara? Tapi kali ini kehilangan satu tangan. Jadi lebih mudah untuk mengemis. Kamu menang dengan cara seperti ini. Seberapa takut kamu kalah padaku? Aku Ye Jianren tidak pernah kalah. Kakak lihat penampilannya. Benar seperti anjing terlantar. Seekor anjing yang tidak punya rumah. Masih ingin membuatku berlutut dan minta maaf pada adikmu. Aku beritahu kamu, setelah aku kembali ke keluarga Ye, aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat. Untuk ketidakhormatanmu. Berani kamu. Apa yang tidak berani aku lakukan? Kayak kamu sekarang begini. Mau balas dendam untuk adikmu yang brengsek itu ya? Urus dirimu sendiri aja. Pertandingan belum selesai. Aku mau bertanding lagi. Wei Jianhao, kamu gila nggak peduli nyawa. Satu tanganmu sudah rusak. Kamu masih punya apa buat bertaruh sama aku? Aku masih punya tangan kiri. Kalau aku kalah lagi, tangan satunya juga bisa kamu rusakkan. Kamu nggak senang ya? Bikin aku senang kamu terlalu menganggap dirimu. Tapi aku janji sama kamu. Besok biar Motong menang lagi tanganmu yang satunya. Besok. Besok tangannya belum sembuh. Aku nggak ada waktu buang-buang sama sampah ini. Nggak bisa ya, nggak usah bertaruh. Besok ya besok. Wei Jianhao, kamu tenang dulu. Tang Lili, kamu lupa posisimu ya. Jianren, tuan, kita ngobrol dulu. Tangan Buddha jadiku. Benar-benar rusak begitu. Orang bodoh ini ngapain sih? Hujan-hujan gini pegang batu terus lus-lus. Gila ya, jangan marah sama orang kayak gini. Ternyata tanpa tangan Buddha jadiku. Aku bukan siapa-siapa. Orang ini kenapa sih? Sudah ikut aku bertahun-tahun. Gak ada kamu aku agak gak biasa. Hei kakek. Pakai tangan kanan buat ngecek batu. Kakek. Kamu sudah tahu. Orang-orang ya sudah berani sama kamu. Mereka bisa datang langsung nargetin kamu. Itu karena mereka nargetin adikku dulu. Walaupun mereka nggak datang ke aku. Aku juga bakal cari mereka. Tangan kananmu gimana? Kayaknya rusak. Kamu kasihan ya. Sebentar lagi ada orang yang datang jemput kamu. Jemput aku. Jadi dia bakal kasih kamu beberapa informasi. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Kalau kamu tidak ingin berakhir buruk, ingat apa yang kakek katakan tadi. Kakek, maksudmu apa? Apakah keluarga ya mereka? Itu perseteruan generasi sebelumnya.
Ibu. Jian Hao, Ibu. apa yang terjadi denganmu? Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Ibu. Apa yang terjadi denganmu? Aku seharusnya tidak setuju denganmu. Membiarkanmu bertemu dengan mereka. Ayah? Ini pilihanku sendiri. Aku hanya ingin Jian Hao dan King Er bisa tumbuh dengan aman dan damai. Ibu. Wei Jian Hao. Kamu juga mengalami hari ini. Seorang anak miskin tanpa kekuasaan. Berani berbuat seenaknya di jalan giok. Akhirnya menuai akibatnya sendiri. Song Ye. Belum berlutut dan membungkuk kepadaku. Kamu sudah seperti ini. Masih berani sombong. Tuanku. Mo Lao. Apakah kamu salah orang? Tuanku guru, apa yang kamu lakukan? Kamu kalah taruhan. Masih belum berlutut dan membungkuk. Guru. Aku tidak mengerti. Apakah kamu ingin meninggalkan perguruan? Ya. Guru. Pergi. Aku. Mo Lao, pasti kamu salah orang. Aku bukan tuanku yang kamu maksud. Kakekmu yang menyuruhku datang. Kakek. Jadi dia yang menyuruhmu mengingatkanku. Jangan menggunakan tangan kanan. Dia tahu keluarga Ye pasti akan mencari orang untuk menguji apakah Anda bergamot giok. Jadi saya dikirim untuk membantu Anda. Saya tidak baik. Dipercayai oleh Wei tua negatif. Tidak tentu saja tidak menyalahkan Anda. Saya sendiri yang tidak mendengarkan saran. Sekarang tangan kananmu sudah mati. Hanya dengan tangan kiri untuk menekan Ye. Tangan kiri. Sebelumnya secara tidak sadar memicu. Tapi ini tak terkendali. Kalau besok tidak bisa keluar. Temukan tangan kiri Heng Jie. Apa maksudmu? Apa itu Heng Jie? Yang aku tahu. Heng Jie ada di hutan ini. Kemudian nenek moyang Wei mengambil tempat ini. Berubah menjadi Jade Street. Pintu masuk ke batas konstan. Yang lainnya dimakamkan di suatu tempat di Jade Street. Aku tidak tahu. Wei tua hanya memberitahuku. Biarkan saya kembali ke Chongjiang dan menceritakan kembali kepada Anda. Ini bukan tempat saya mencari. Apa ini? Surat transfer saham. Ye kurang dari kita sekarang, Tang. 40% saham ini untuk Tang Men. Agak tidak adil. Jadi aku akan menebus 40% itu. Tang Lili. Kau berani bicara padaku sekarang. Karena Wei Jian Hao. Kau berani bicara padaku. Itu benar. Aku benar-benar melebih-lebihkan ambisimu. Ternyata untuk anak malang itu. Menyerahkan dukungan saya. Anda tidak melebih-lebihkan.
Ambisi saya lebih besar dari yang Anda pikirkan. Itu sebabnya aku memilih stasiun Weijianhao. Percaya atau tidak, aku akan membuat mutang pintu dalam 1 bulan. Tidak ada lagi tempat di Jade Street. Surat tapi aku tidak takut. Ye sedikit mendukung kami secara pribadi. Tujuan sebenarnya adalah ingin melewati gerbang Tang. Tapi kami telah menandatangani. Sepertinya kontrak yang tidak terlihat. Kalau aku bawa kontrak ini ke Pak Ye, kamu tebak dia bakal ngapain? Sama rekening pribadi kamu. Udah bagus, aku mau tebus. Ini udah nunjukin niat baik aku. Kamu. Ya udah, kita sepakat. Aku ingetin ya. Besok jangan pakai cara-cara kotor. Lagi sama Weijianhao. Kalau enggak, uang tebusan aja nggak bakal aku kasih. Apa kamu beneran mau pertaruhkan nasib Tang demi Weijianhao? Aku nggak mau berurusan sama orang kayak kamu. Nyari semalaman. Mana mungkin ketemu pintu masuk Hengjie. Bos, udah pagi nih. Baru pulang, ayo makan MA. Sarapan? Kok tiba-tiba baik banget sih? Gak tidur semalaman cuma nungguin aku sarapan. Apa kamu ngasih racun di makanannya? Aku masak semalaman. Tanganku sampai kena pisau. Lihat nih. Coba dong, ayo. Jangan gerak biar aku. Jangan sembunyi, aku udah lihat. Kok kalian nyuri batu di basement sih? Gudan mana? Lagi minum. Dia nggak di basement. Tunggu aku gali terowongan. Nanti batu-batunya bisa kita angkut keluar. Kok keras banget ya? Bor listrik aja nggak bisa nembus. Gudan nggak ada. Bos, dia nggak ada. Aku bos. Apa kamu ngerasa sini nggak ada angin pengap banget? Iya. Aku mau bikin lubang semalaman. Iya. Biar bos bisa dapat udara. Iya. Nggak perlu. Aku bilang sekali lagi. Besok-besok jangan kesini lagi. Oke. Kamu ini wanita tua brengsek, aku bilang jangan ambil. Kamu malah empuk banyak. Udah, jangan ngomong lagi. Kamu nggak denger-denger bener deh, nggak ada gunanya. Aku kan cuma mau kita berdua hidup enak. 7, 8, 9, 10.
Ini di mana ya? Tempat apa ini? Banyak banget batu. Kakek yang sembunyikan. Itu juga batu giok yang harganya selangit. Sekarang meskipun ada batu giok kualitas terbaik di depan aku juga nggak bisa bedain. Kakek. Ini supaya tangan kananmu menyerap energi dari batu. Jade Buddha Hand itu hasil dari latihan meraba batu. Tangan kiri mungkin juga bisa dilatih kayak gitu.